Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi, siang, sore, malam, Ibu dan teman-teman yang saya cintai dan banggakan. Kami dari kelompok 12, kami mengangkat kewirausahaan atau proposal kewirausahaan yaitu mengenai modul KidSmart atau produk modul Kids Smart. Jadi modul ini memang modul untuk belajar anak-anak dari usia 3 sampai 4 tahun dan juga 4 sampai 5 tahun begitu. Nah, kami beranggotakan 4 orang yang terdiri dari saya, Rian Syaputra, ada Royhana Zulfa Al-Rohmah, Maya Auria, dan juga Fayesi Bimpi Naswadara begitu. Nah, kenapa sih Bu kami mengangkat ini gitu ya modul ini? Kenapa sih kami berjibaku gitu ya? Dan juga kenapa sih kami benar-benar mendalami gitu ya modul Kids Smart ini? Nah, mungkin akan dijelaskan apa sih latar belakangnya gitu ya? Apa sih keunggulannya gitu ya? Dan juga nanti gimana sih target-target profit ya gitu ya terhadap produk ini ke depannya gitu. Oke, langsung saja kita ke judul brand dan latar belakang yang akan disampaikan oleh Mbak Hana. Oke, baik. Terima kasih Mas Rian untuk kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan kenapa kelompok kami benar-benar ingin membuat produk mengenai modul pembelajaran untuk anak usia dini yang nama brandnya adalah KidSmart. Nah, modul pembelajaran KidSmart sendiri ini merupakan solusi inovatif untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini yang dirancang khusus untuk anak usia 4 sampai 6 tahun. Biasanya kan mungkin kalau di sini kan udah banyak ya buku-buku pembelajaran. Cuman modul ini tuh lebih kayak terstruktur gitu loh dari segi usia, nanti dari segi usia tuh kita sesuaikan usia ini tuh fokusnya lebih ke apa gitu. Nah, modul ini fokus pada pengembangan kemampuan berbahasa, kognitif dan numerasi melalui pendekatan yang interaktif dan menyenangkan. Lalu kami juga memanfaatkan media visual yang menarik dan materi yang tersusun secara sistematis dan bertahap. Setelah itu kami juga dari didirikannya diproduksinya modul Kids Smart ini tuh untuk memahami adanya kendala akses dan biaya pendidikan yang sering dihadapi. Modul ini tuh didesain lebih fleksibel, dapat diakses secara daring maupun luring, serta ditawarkan dengan harga terjangkau. Nah, maksudnya di sini tuh modul pembelajaran kami yang kami buat ini tuh tidak hanya kami jual secara offline-nya saja, tapi kami juga jual secara online-nya dalam bentuk Google Drive dan itu lebih terjangkau sehingga modul kami tuh mudah dijangkau di berbagai tempat gitulah, nggak cuma di Jogja aja gitu. Jadi kita bisa menjualnya tuh ke daerah-daerah lain gitu yang memungkinkan mereka tuh terbatas gitu dalam memenuhi pendidikan anaknya gitu. Untuk mengisi waktu anaknya belajar tuh kayak masih terbatas gitu. Nah, kita tuh menyediakan ini gitu, menyediakan ini supaya mudah diakses karena kan masa sekarang tuh lebih banyaknya online ya, apa-apa online gitu. Meskipun banyak persaingan di dunia penjualan buku ini ya, karena banyak guru-guru yang lebih kreatif, guru-guru yang lebih ya intinya lebih bagus lah gitu yang dijual. Tapi di kita ini ada ciri khasnya tersendiri gitu, ada level-levelnya, benar-benar disesuaikan untuk anak usia tersebut gitu. Anak usia tersebut tuh kemampuannya tuh harus dilatih ininya dulu nih, harus dilatih ininya dulu nih. Nah, itu dari modul kami. Oke, boleh next. Lalu adanya visi misi juga kami dalam membuat produk modul Kids Smart ini, yaitu visinya adalah menjadi penyedia modul pembelajaran anak usia dini yang terdepan di Indonesia, yang terjangkau dan mudah diakses, serta dapat membantu mendukung tumbuh kembang optimal anak menuju generasi penerus bangsa yang cerdas dan berkarakter. Lanjut untuk misinya, ada beberapa misi, yaitu untuk mengembangkan modul pembelajaran Kids Smart yang berkualitas, interaktif, dan menyenangkan. Lalu untuk menyediakan akses modul secara daring dan luring dengan harga yang terjangkau, serta memberdayakan orang tua dalam proses pembelajaran anak usia dini. Dan terakhir berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini di Indonesia. Oke, untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih.
Baik. Saya akan melanjutkan tentang tim SDM. Tim SDM, struktur organisasi, ada Rian Syaputra menjadi ketua, Royhana Zulfa, modul kreator, Maya Auria, saya sendiri menjadi manajer administration, dan Fayasa Bimpi menjadi manajer marketing. Next. Tujuan kami mendirikan usaha pembelajaran modul Kismat adalah untuk memperkenalkan metode pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan, sehingga menjadi proses belajar lebih menarik dan efektif bagi anak usia 4 sampai 5 tahun dan 5 sampai 6 tahun dengan pembelajaran modul Kidsmart. Next. Konsumen potensial ada dua, yaitu segmentasi dan program pembelajaran modul Kismat. Segmentasi adalah konsumen potensial untuk pembelajaran modul Kidsmart pada anak usia 4-5 tahun dan 5 sampai 6 tahun atau anak prasekolah. Potensi segmentasi ini akan mengembangkan potensi anak secara optimal dengan pembelajaran modul Kidsmart yang berfokus pada pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Selanjutnya, program pembelajaran modul Kismat, segmentasi dan targeting pada pembelajaran modul Kismat untuk anak usia dini 4 sampai 5 tahun dan 5 sampai 6 tahun meliputi program pembelajaran bahasa, angka, dan kognitif. Anak usia 4 sampai 5 tahun akan diperkenalkan pada kosakata dasar, pengenalan huruf angka, serta latihan sederhana dalam menyusun kalimat. Sementara itu, anak usia 4 sampai 5 tahun akan dilatih untuk meningkatkan kemampuan membaca, menulis, dan mengeja kata-kata sederhana, serta memahami struktur kalimat yang lebih kompleks. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini ada potensi produk. Modul edukatif untuk anak usia 4 hingga 6 tahun berpotensi besar dalam mengembangkan kemampuan kognitif, bahasa, dan numerik dasar, sekaligus menumbuhkan rasa percaya diri dan kemandirian pada anak. Pendekatan yang tepat menjadikan modul ini alat efektif mempersiapkan anak untuk pendidikan yang lebih formal. Kemudian ada produk dari modul Kids Smart itu untuk usia 4 hingga 6 tahun menawarkan pembelajaran menyenangkan dan efektif melalui dua level, mengasah kecerdasan, kreativitas, dan kemampuan sosial emosional pada anak. Kurikulumnya sistematis, berbasis bermain, dan menyesuaikan materi seperti huruf, angka, bentuk, membaca, menulis, berhitung, dasar, sains, atau sosial. Dengan tingkat perkembangan anak, modul ini fleksibel dan mudah diimplementasikan di rumah atau di sekolah. Dengan sumber daya yang sederhana, serta membutuhkan pendidik atau orang tua yang berkualitas. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Terima kasih teman-teman atas penjelasannya mengenai latar belakang, tujuan, visi misi. Baik, sekarang kita mulai fokus kepada produk, keunggulan, dan juga eh, tentang rencana keuangan atau rencana anggaran nih. Nah, baik Ibu dan teman-teman. Nah, ini gambarannya ya, gambaran dalaman bukunya nih. Seperti apa sih ya kan buku modulnya itu seperti ini nih. Jadi di buku ini nanti kita akan membagi menjadi dua nih, yaitu ada yang namanya worksheet dan juga ada workbook. Nah, kalau workbook ini nanti dia tuh lebih ke kognitifnya nih, mengasah pikirannya gitu kan. Nah, kalau yang worksheet nanti dia tuh bermain sambil dia juga beraktivitas gitu. Nah, contohnya misalkan yang di hiu-hiu ini gitu kan. Nah, misalkan ini bisa buat uh, kayak misalkan di potong-potong gitu terus ditempel-tempel. Nah, itu worksheet. Nah, misalkan kalau yang workbook itu yang di misalkan di reading nih, di reading gitu kan. Misalkan add, m gitu-gitu. Jadi di buku ini kita membagi menjadi dua lagi kan. Nah, ada worksheet dan juga workbook. Jadi memang benar-benar di satu modul ini benar-benar udah kompleks banget untuk anak, ibu ataupun anak-anak orang tua gitu kan. Jadi benar-benar fleksibel dan juga kompleks gitulah. Oke. Nah, ini untuk lokasi usahanya. Kita berlokasi di Jogja ya, Bu ya, di daerah
Tirtoadi ya di daerah Kabupaten Sleman. Nah, di situ memang kita masih ada kontrakan teman gitu ya di sini. Nah, teman di apa kelompok ini gitu ya kita buat untuk produksi gitu. Nah, untuk media promosinya kita masih menggunakan Instagram nih Bu untuk sekarang. Teman, kalau misalkan memang ini kita ke depannya memang kita akan ekspansi gitu ya ke TikTok, ke Shopee gitu-gitu Bu. Tapi memang kita untuk media promosi awalnya kita memang merintis mulai dari Instagram gitu Bu. Nah di Instagram ini juga sudah lumayan Bu ya, sudah lumayan kami posting-posting gitu ya seperti ID card gitu ya dan juga staff gitu ya Bu ya. Jadi memperkenalkan siapa sih CEO-nya gitu, siapa sih ketuanya, siapa sih media partnernya gitu-gitu Bu lewat di Instagram ini gitu. Nah, untuk penjualan ini juga sebelum kita masuk ke anggaran ya Bu ya, kita untuk penjualan itu nanti memang kita akan di offline dan online. Jadi memang di kontrakan atau di kos-kosan ini tuh nanti memang kita niatnya untuk nanti berjualan juga secara offline gitu ya. Dan juga online. Nah, makanya tadi kita akan kalau misalkan memang akan berkembang gitu ya, kita akan ekspansi lewat Shopee gitu dan juga TikTok, TikTok Shop gitu ya gitu. Jadi nanti memang penjualan di offline dan online gitu. Nah, di laporan juga ini sorry banget ya Bu ya lupa ditaruh ada bannernya. Sebenarnya bannernya itu udah didesain tinggal di dicetak aja gitu. Misalkan memang mau benar-benar kita ekspansi gitu ya, tinggal di eh, cetak taruh gitu kan. Nah, lalu apa sih keunggulannya kan? Modul KidSmart ini menawarkan pembelajaran berbasis bermain Bu, yang interaktif dan menyenangkan, dirancang khusus untuk anak usia 4 sampai 6 tahun. Kurikulumnya itu terstruktur dan bertahap. Nah, jadi benar-benar anak itu bertahap gitu Bu ya. Jadi memang anak usia segini ya belajarnya ini gitu, anak usia segitu belajarnya begitu gitu. Bahasa, angka dan juga kognitif dengan materi yang menarik dan seusianya gitu. Nah, modul ini fleksibel seperti yang saya bilang tadi, dapat diakses daring dan luring serta mudah diimplementasikan di rumah maupun di sekolah, Bu. Menjadikannya ini solusi praktis dan terjangkau bagi orang tua dan pendidik dalam mendukung pertumbuhan holistik si anak ini, Bu. Nah, jadi memang benar-benar si modul ini memang kita basisnya itu bukan cuma belajar tapi benar-benar lebih banyak bermain malahan gitu. Walaupun di bagian kognitifnya itu kita juga sematkan bermainnya gitu, Bu. Nah, kalau di worksheet memang kita 80% buat bermain gitu ya biar anak itu mengeksplor motorik halusnya gitu. Gitu, Bu. Nah, terakhir di rencana anggaran produk nih Bu. Nah, yang di awalnya kita memang kita membudgetkan benar-benar kita maksimalkan di bawah 10 juta, yaitu kita dapat angka di 8.750 Bu. Jadi benar-benar kita presskan. Nah, dari 8.750 ini kita sudah dapat 3 kegiatan utama nih Bu. 3 kegiatan utamanya ini apa aja sih? Yang pertama itu yang paling penting itu pengembangan dan produksinya nih. Pengembangan tuh seperti desain, nah contohnya produksi itu percetakan dan juga packaging nih Bu. Nah kita dapatkan di angka 300.000, terus juga percetakannya itu di 2 juta dan juga di packagingnya itu 1 juta gitu Bu ya. Terus yang tak kalah penting itu ada pemasaran dan produksi Bu. Nah di pemasaran ini kita di iklan digital, kita yang pertama ini kita pakai Instagram dulu. Instagram, kalau memang nanti misalkan sudah lebih berkembang lagi, kita pakai Instagram Ads. Lalu kita pakai Facebook Ads, TikTok Ads, dan juga nanti kita ada Shopee gitu ya. Lalu kita juga di pemasaran ada endorsement nih Bu. Nah memang sebenarnya kita akan independen juga, mengendorse ini secara independen juga. Teman kita nanti memang akan mencari influencer gitu Bu ya, untuk kita memang ekspansi lebih besar gitu ya. Nah untuk endorsement ini kita dibudgetin di angka 3 juta nih Bu. 3 juta ini nanti untuk 2 influencer, 1.500.000, 1.500.000. Nah rencananya memang nanti dari influencer tersebut ya kan, dia membuat video di akun media sosialnya. Nah, terus videonya itu kita ambil juga, lalu kita terus-terusan gitu ya, secara bertahap gitu ya, berkala kita promosikan juga di media sosial kita dengan si influencer tersebut gitu loh. Maksudnya artisnya itu si influencer tersebut gitu, atau apanya itu ya, itulah pokoknya ya, si ininya lah, konten kreatornya itu si dari artis tersebut, kita tinggal posting aja gitu.
Terus ada desain dan cetak brosur, di sini di angka 500.000 gitu. Terus ada distribusi dan operasional. Nah, distribusi dan operasional ini ya mencakup dana untuk ongkos kirim produk. Lah Mas, kok nggak dibikin COD aja? Nah, memang di awal-awal ini kita akan mempromosikan ini akan free ongkir gitu ya. Jadi memang orang-orang ini kita akan buat fleksibel gitu ya. Jadi memang kita budgetin di angka 1 juta nih, di harga satuannya itu 20.000 gitu ya. Memang kita akan buat awal-awal ini akan free ongkir gitu ya. Nanti mungkin ke depannya kita akan menghapus dana untuk ongkos kirim produk ini gitu. Nah, terus ada internet dan utilitas. Nah, ini memang penting Bu ya, listrik, air gitu ya, kuota. Nah, itu kita budgeting di angka 500.000. Jadi dapatlah total awal untuk kita membangun usaha ini yaitu 8.750.000 atau di bawah 10 juta. Jadi benar-benar kita press gitu. Jadi masih ada sekitar 1.250.000 itu untuk dana-dana darurat atau dana-dana cadangan kalau misalkan kita benar-benar kita invest 10 juta di produk ini atau di usaha ini gitu. Lalu itu tadi untuk rencana anggarannya. Lalu untuk proyeksi labanya di 2025 ini karena kita mulai dari pertengahan tahun, maka kita proyeksikan di 6 bulan gitu Bu ya, di 6 bulan. Nah, kita dapatnya berapa sih? Misalkan kita proyeksikan kita pendapatan kotornya kita di 25 juta. Nah, dengan asumsi bahwasannya kita itu per bulannya itu dapat sekitar 4.200.000 ya, minimal 4.200.000 kita sudah dapat di 6 bulan itu 25 juta ketika kita tutup buku di akhir tahun ya. Nah, dengan proyeksi beban itu kita di biaya produksinya 9 juta, operasional 1 juta, dan juga promosinya tadi 1.500.000. Nah, itu untuk 2025. Nah, 2026 ini kita lihat ada pendapatannya misalkan 70 juta ya, karena memang kita lebih lagi kan, jadi 25 juta benar-benar ya Bu ya. Oke, terus di 2027 kita 100 juta, jadi bertahap gitu ya, bertahap maksudnya itu nggak konsisten, jadi setelah target tercapai kita targetnya lebih tinggi lagi, target tercapai lebih tinggi lagi, jadi kita anggarkan segitu ya. Lalu total biaya penyusutan di 2025 itu 11 juta. Nah, dengan total laba rugi bersih itu nanti 13 juta. Dari 25 juta itu menyusutnya 1.500.000 dan kita dapat di 2025 itu 13.500.000. Nah, itu ketika kita dapat 25 juta gitu ya Bu ya. Untuk kotornya bersihnya 13.500.000. Nah, di 2026 nanti ketika kita dapat kotornya 70 juta, maka bersihnya nanti 48.500.000 dengan penyusutannya itu biaya produksi operasional semuanya itu 21.500.000. Dan 2027 itu kita ketika mendapatkan pendapatan kotor 100 juta, kita udah dapat bersihnya itu 78 juta gitu ya. Dan juga ketika biaya produksinya ini kita bisa lebih benar-benar tekan lagi itu bersihnya tuh bisa lebih tinggi lagi gitu Bu. Nah, mungkin itu Bu dari produk, rencana anggaran produk, kelompok kami gitu Bu ya. Mungkin segitu saja Bu dari paparan dari saya. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin mengatakan sesuatu hal. Kalau dari saya sudah cukup karena udah sangat detail juga ya, Bu. Oke, Kalau dari dari saya juga udah cukup. oke. Oke, siap. Kalau begitu, terima kasih banyak ya Bu. Pada intinya, kami benar-benar memaksimalkan dari segala lini aspek di modul Kids Smart ini ya. Kami benar-benar memaksimalkan potensi yang ada dari diri kami, dari internal kami maupun eksternal kami gitu ya. Dari anggaran semuanya kita benar-benar detailkan, semuanya udah benar-benar tinggal kita jalankan aja gitu ya. Kalau memang ada dana investnya, jadi semuanya itu ya intinya sudah kita rencanakan gitu Bu ya. Mungkin kalau ada kurang atau lebihnya kami kelompok 12 modul Kids Smart mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan oleh Prodi kepada kami gitu ya untuk kita bisa mengakses atau apa ya mempelajari gitu ya bagaimana berbisnis itu gitu ya. Nah, pokoknya terima kasih banyak. Sehat selalu Ibu, Bapak gitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.